Halo sahabat Gerah Hermin, kembali lagi dengan program Tanya Medis dengan saya Dwi Yuli Hartini. Kali ini narasumber kita Dr. Gunawan Budi Santosa, spesialis obgyn konsultan. Halo dokter, selamat siang. Selamat siang. Dokter sehat? Ada juga sahabat Gerah Hermin. Ya. Oke dokter, hari ini kita akan bahas mengenai aminorea ya dokter. Siap. Ya. Jadi sebenarnya apa sih dok aminorea itu dok? Aminorea adalah gangguan daripada siklus haid yang biasanya terjadi secara teratur bagi seorang wanita. Jadi seorang wanita itu begitu masuk masa balik atau masa pubertasnya, dia akan masuk dalam fase menstruasi yang secara periodik tiap bulan itu datang. Itu menunjukkan bahwasanya fungsi daripada inung telurnya itu sudah mulai berfungsi secara baik dan kemudian mempunyai potensi untuk bisa hamil nantinya, karena pada saat pada saat menstruasi itu akan disertai dengan pelepasan sel telurnya. Itu dia. Jadi kalau misalnya ini dok, kita nggak menstruasi selama 3 bulan, itu sebenarnya normal nggak sih dok? Ya tentu tidak, karena seperti tadi saya katakan bahwasanya pada siklus mens wanita itu dia harusnya tiap bulan secara reguler itu menstruasi. Dan perlu saya jelaskan juga bahwasanya bisa terjadi menstruasi itu biasanya pada terakhir dari sebelum terjadi mens dia akan dilepaskannya sel telur, dan sel telur itu kalau tidak dibuahi ya akan keluar sebagai menstruasi nantinya. Tapi kalau dia misalnya terjadi pembuahan, maka dia tidak akan berlanjut pada menstruasi, karena buah kehamilan itu akan mempertahankan hormon-hormon yang ada dalam tubuh dia untuk mempersiapkan buah kehamilan itu tertanam dengan baik pada rahim. Begitu. Jadi dok, penyebab dari aminorea itu sendiri apa ya dok? Ya, kalau kita berbicara masalah penyebabnya, kita harus tahu bahwasanya aminorea itu terbagi menjadi 2, yaitu yang primer dan sekunder. Yang primer itu biasanya memang dari awal, sejak dia usia pubertas atau lebih kurang 15 tahun, dia masih belum mengalami menstruasi, ya, dan sampai udah umur lanjut dari atas itu tetap dia menstruasi. Itu kita masukkan dalam kategori aminorea primer. Dan itu biasanya penyebabnya karena banyak faktor. Bisa karena kelainan kromosom, ya, bisa juga karena ada suatu penyakit-penyakit yang kebanyakan sih kromosom ya, atau kelainan-kelainan bawaan ya. Dan itu biasanya untuk dikoreksinya agak lebih susah ya. Dan yang kedua adalah aminorea sekunder. Aminorea sekunder adalah di mana pada saat usia mencapai 15 tahun, ada juga yang 12 tahun ya, itu menstruasi secara teratur, kemudian hilang dia, tidak mens. Nah itu kita masukkan dalam kategori aminorea sekunder. Nah, itu aminorea sekunder itu banyak faktor. Biasanya penyebabnya banyak macam, bisa karena apa? Adanya suatu penyakit-penyakit seperti PCOS ya, terus ada karena stressing ya. Stressing itu bisa fisik, bisa psikis ya. Jadi kalau exercise terlalu berlebihan itu juga bisa mengganggu daripada menstruasi yang secara reguler yang harusnya dia dapat. Juga bisa juga karena pengaruh-pengaruh obat, seperti obat KB misalnya, ada yang mengikut KB pil, itu sering terjadi gangguan pada siklus haidnya. Kenapa bisa begitu? Karena terjadi penumpukan hormon kehamilan yang sudah melewati ambang rangsangnya, sehingga yang seharusnya siklus mens itu terjadi tiap sebulan sekali, ini bisa menjadi 2 bulan atau 3 bulan. Gitu. Jadi kalau misalnya nih dok, sebelumnya kita udah pernah menstruasi, terus dalam waktu 3 bulan, ternyata kita nggak mens, apa itu udah bisa dikategoriin sebagai aminorea sekunder dok? Ya, itu masuk. Ya, berarti kita udah harusnya langsung datang ke Vaskes untuk konsul ke dokter obgyn ya dok ya? Ya, biasanya Vaskes 1 dulu tuh sama dokter umum. Biasanya dokter umum juga mempunyai pengetahuan untuk penanganan aminorea seperti itu. Tapi levelnya mungkin level dasar dulu gitu. Dan
Dari sana kalau biasanya kalau tidak memberikan hasil yang responsif terhadap gangguan menstruasinya atau aminurinya itu, biasanya mereka akan konsulkan ke vaskes selanjutnya, yaitu yang dimana di situ ada dokter obgyn di situ. Karena penyebab daripada aminuri sangat banyak ya. Tadi salah satu aja tadi saya sudah sebutkan. Di samping itu juga ada tumor seperti tumor di tiroid ya, hipertiroid, hipotiroid, terus juga ada tumor hipofisis ya, banyak banget. Yang mungkin harus dilakukan screening di samping yang faktor-faktor psikis tadi. Ya, itu dia. Jadi kalau misalnya nih dok, untuk aminor primer nih, kalau misalnya butuh nggak sih kita langsung konsumsi obat kayak terapi pengganti hormon gitu dok? Ya harusnya nggak boleh ya, karena dalam pengobatan hormonal, apalagi seperti aminuri tersebut, itu dia ada punya tahapan-tahapan. Dan kita tidak bisa langsung ke level yang lebih tinggi. Nah itulah. Nah, sementara kalau dia misalnya, oh saya dulu pernah begini terus makan obat ini, jadi ngobatin sendiri, ini bahaya karena belum tentu yang menyebabkan aminurinya itu memang karena gangguan hormonalnya. Iya benar. Karena kalau misalnya ada tumor, nanti tumornya keburu gede banget. Nah penanganannya akan lebih ribet daripada kalau misalnya tumornya masih kecil, yang mungkin saja masih bisa dengan obat-obat atau obat-obatan tanpa harus melanjutkan sampai operasi. Gitu. Itu ya dok. Jadi kalau misalnya nih penderita aminor nih, kira-kira bisa hamil nggak sih dok? Ya itu tadi yang saya bilang, bahwasanya syarat untuk bisa hamil adalah seorang wanita itu harus mengalami menstruasi. Di mana dalam akhir siklus menstruasi itu akan terjadi pelepasan sel telur. Nah, kalau dia nggak menstruasi, maka tidak akan pernah ada sel telur yang dilepaskan. Nah, logikanya, kalau nggak ada sel telur yang dilepaskan, otomatis dia tidak mengalami kehamilan, gitu. Jadi kan sering nih dok ya, kayak kita wanita itu, kadang pas haid tuh ada kayak terasa nyeri hebat gitu. Itu sebenarnya normal nggak sih dok? Jadi kalau nyeri hebat itu banyak faktor ya. Bisa karena misalnya kalau menstruasinya nggak lancar ya, bisa saja. Yang salah satunya adalah aminuri tadi. Jadi kalau dia nyeri mungkin saja karena menstruasinya nggak lancar. Kita tahu berarti terjadi penumpukan darah mens yang di dalam rahim. Dan kita tahu darah mens itu darah kotor ya, bukan darah bersih ya. Jadi darah kotor otomatis potensi untuk terinfeksi dan sebagainya makin tinggi. Jadi makanya pada gangguan menstruasi di mana penumpukan darah mens yang nggak lancar secara keluar itu akan menimbulkan nyeri, apalagi tekan dan sebagainya. Kalau kita berbicara penyebab nyeri juga di bawah itu juga bisa juga oleh sebab yang lain, misalnya kista ya, kista endometriosis itu juga nyeri ya. Tapi kalau hubungannya dengan kaitan dengan aminore itu pun juga bisa menimbulkan nyeri. Jadi kita untuk menyeri sendiri bukan hanya dengan anamnesis saja yang bisa kita lakukan, tapi harus dilanjut dengan pemeriksaan USG untuk sebagai penunjang. Kalau masih penunjang daripada USG nanti diharapkan masih belum cukup dan atau pengobatannya masih belum mendapatkan hasil yang responsif, biasanya kita akan lanjut ke pemeriksaan hormonal. Gitu. Terima kasih dokter atas bincang-bincang pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Gerah Hermin. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow sosial media kami di bawah ini. Salam sehat!